Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Januri, NIM 2122 kelas C, Prodi Ilmu Komputer, Universitas 1990 Kolaka. Jadi untuk video kali ini saya akan menuntaskan UTS Manajemen Basis Data. Dosen pengampunya Bu Rima Buktiari SI MN. Yang ini. Nah, jadi nomor pertama itu mengenai entitas. Jadi entitas itu adalah individu yang mewakili suatu objek yang nyata. Nah, contoh dari entitas itu seperti yang saya beri tanda panah biru ini, entitas 1, entitas 3, bagaimanapun juga di tabel-tabel berikutnya. Nah, kemudian soal kedua itu kan mengenai primary key-nya. Nah, di sini mengenai primary key di setiap tabel itu saya sudah mewarnai kotak merah-merah seperti ini. Ini merupakan primary key untuk setiap tabel. Nah, kemudian atribut sederhana. Atribut sederhana di sini itu salah satu contohnya itu harga roti. Kenapa di sini saya letakkan harga roti? Karena dia hanya memiliki dua jenis saja, dengan harga 18.181 dan 14.545. Kemudian atribut bernilai tunggal. Nah, atribut bernilai tunggal di sini itu dia ID pelanggan dan nama pelanggan. Sedangkan atribut harus bernilai itu yaitu ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan. Kemudian kita masuk atribut bernilai banyak, yaitu rasa roti. Karena kenapa saya taruh ini atribut bernilai banyak? Karena rasa roti di sini ada banyak. Nah, kemudian kita masuk lagi mengenai untuk nomor 3 lagi, primary key-nya tadi sebenarnya sama nomor 1 tadi. Primary key-nya itu yang ini, yang saya kotak merah seperti ini primary key-nya. Kemudian hubungannya, yang pertama pelanggan dan roti. Nah, pelanggan di sini memiliki atribut yaitu nama pelanggan, nomor HP, nomor pelanggan, ID pelanggan. Sedangkan toko roti dia itu memiliki atribut ID roti, nama roti, rasa roti, dan harga roti. Nah, relasinya antara pelanggan dan roti ini itu pembeli, di mana pelanggan membeli di toko roti. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua yaitu roti dan kurir. Nah, sebagaimana awal tadi bahwa atribut roti itu yang ini, dan kemudian atribut dari kurir itu yaitu nama kurir dan penilaian pelanggan. Dan relasi antara roti dan kurir yaitu menjual, di mana toko roti dia menjual ke kurir seperti itu. Nah, kemudian pelanggan dan kurir, sebagaimana penjelasan di awal tadi bahwa atributnya pelanggan itu yang ini dan atributnya untuk kurir itu yang ini. Nah, untuk relasi antara pelanggan dan kurir itu yaitu pengantar, di mana kurir dia mengantar pesanan dari toko ke pelanggan. Nah, kemudian di sini dia mengenai hubungan antara 3 tabel yang ada di atas, yaitu pelanggan, toko roti, dan kurir. Nah, di mana ada 2 relasi yang saya pakai di sini. Yang pertama, pelanggan ke toko roti itu namanya pembeli, dan toko roti ke pengantar itu, toko roti ke kurir itu namanya pengantar. Nah, logikanya jadi di mana pelanggan ini dia membeli di toko roti. Nah, setelah dia beli, yang akan mengantar pesanan tersebut yaitu kurirnya. Nah, oke, lanjut yang ke terakhir, contoh dari kardinalitas dan relasi. Yang pertama itu one to one. Nah, di mana di sini saya ambil contoh seperti laki-laki dan perempuan. Nah, mengenai ini kan atribut dari laki-laki ini nama dan jenis kelamin, begitupun juga dengan perempuan, nama dan jenis kelamin. Nah, di mana relasinya di sini saya gunakan pacaran karena begini, laki-laki dan perempuan itu ibaratnya one to one, pacarnya dari satu hanya per orang. Nah, kemudian one to many. Nah, saya ambil di sini contoh suami, relasinya poligami, dan istri, di mana di dalam suami itu dia bisa memiliki dua atau lebih istri. Jadi itu
bisa disebut juga sebagai salah satu contoh one to many, ibaratnya satu suami istrinya lebih dari satu begitu. Nah sekarang many to one, di sini tuh ada kesalahan di sini. Ini sebenarnya karyawan ini dia di sini, sedangkan kerja itu di sini, relasinya itu kerja. Jadi karyawan dan divisi relasinya itu kerja, dimana karyawan itu kan banyak dan setiap karyawan itu hanya ibaratnya diberi tugas hanya satu divisi saja, maka itu disebut sebagai many to one. Nah kemudian di many to many, nah di many to many ini yang ini tuh sebenarnya pasien. Oke. Many to many di sini tuh dokter dan pasien, di mana relasinya itu pemeriksaan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dokter itu dia tidak lebih dari satu, dan begitupun juga pasien ketika di rumah sakit, dokter itu kan lebih dari satu, dan kemudian juga pasien juga lebih dari satu. Nah hubungannya itu dia relasinya itu di pemeriksaan. Oke, mungkin sekian video dari saya, terima kasih.